Oke ya, untuk pertemuan kedua ini, yaitu kita akan membahas mengenai pendahuluan pekerjaan plumbing. Ya, jadi sebelum masuk ke materi utamanya, kita ke pendahuluan saja dulu. Nah, di sini untuk agendanya, untuk pekerjaan plumbing itu kami membagi empat, ya, yaitu adalah pengenalan pekerjaan plumbing itu apa saja, kemudian sistem instalasi plumbing itu bagaimana, kemudian sistem penyediaan air bersih itu bagaimana ya? Kemudian perencanaan instalasi air bersih itu meliputi apa saja. Nah, kemudian yang pertama yaitu adalah pengenalan pekerjaan plumbing. Pengenalan pekerjaan plumbing ini bisa Anda lihat bahwa plumbing secara umum adalah sistem penyediaan air bersih dan penyaluran air buangan serta air kotor di dalam gedung. Nah, di sini yang kita fokuskan nanti untuk pekerjaan plumbing itu ada dua, yaitu air bersih dan air kotor. Nah, selain air bersih dan air kotor itu sebenarnya ada berbagai macam jenis sistem plumbing. Nah, itu bisa Anda lihat pada bagian bawah poin A sampai poin G. Yang pertama adalah penyediaan air bersih. Ya, jadi ini pastinya Anda sudah mengenal di rumah Anda, ataukah di gedung, ataukah di mall, itu ada penyediaan air bersih. Selain penyediaan air bersih, pasti tidak lupa dengan penyaluran air kotor atau air buangan dan pipa vent. Nah, itu sangat penting. Kemudian di hotel itu ada penyediaan air panas. Kalau di rumah Anda ada penyediaan air panas, ya itu pasti nanti Anda sudah mengenalnya. Tapi kebanyakan di perumahan di Indonesia itu yaitu menggunakan penyediaan air bersih, tapi air bersih air dingin. Kemudian ada penyaluran air hujan. Jadi ada sistem penampung air hujan. Jadi itu merupakan salah satu pekerjaan plumbing. Ya, jadi dari air hujan ditampung, kemudian dialirkan masuk ke dalam tangki. Itu termasuk penyaluran air hujan. Dan air hujan ini bisa diolah ya menjadi air bersih yang kita bisa gunakan untuk mandi, itu bisa. Tapi harus diolah terlebih dahulu. Nah, sistem air bersih yang ada di Indonesia itu kan dikelola oleh PDAM. Nah, itu adalah perusahaan ya air minum, daerah air minum kan. Itu sebenarnya kalau dilihat dari istilahnya itu air yang kita konsumsi itu tidak bisa langsung kita minum. Yang namanya PDAM itu sebenarnya harus bisa kita minum. Tetapi kenyataannya di Indonesia tidak seperti itu. Berbeda dengan di luar negeri, di Singapura, di Arab, itu kebanyakan air bersihnya itu langsung bisa dikonsumsi. Kalau di Indonesia, kalau lebih tepatnya perusahaan daerah air mandi. Berarti hanya siap untuk mandi saja. Jadi belum siap untuk air minum, berarti harus diolah kembali. Nah, kemudian sistem bahan bakar, bukan bahan, apa ya, sistem pemadam kebakaran, ya. Nah, itu merupakan salah satu sistem plumbing, ya. Kemudian ada sistem AC, air conditioning, air conditioner, ya. Berarti di situ merupakan pekerjaan plumbing. Nah, kalau kita lihat dari pekerjaan-pekerjaan dari A sampai G ini kan pastinya ada kaitannya dengan pekerjaan di dalam gedung, entah itu di rumah, itu hotel, mall, ya, itu adalah pekerjaan di dalam gedung. Nah, pekerjaannya itu ya, itu sudah saya lampirkan, itu standarnya itu di SNI yang saya lampirkan di minggu pertama kemarin, nanti bisa Anda download. Nah, itu merupakan acuan kita utama untuk pekerjaan plumbing, terutama untuk desain. Nah, nantinya yang kami harapkan untuk pekerjaan plumbing ini, ya Anda tidak hanya sekedar praktek saja nanti di workshop, kalau emang nanti ada waktunya ya, tapi juga Anda nantinya bisa untuk melakukan desain. Ya, itu yang paling penting. Nantinya kita sebagai teknik perpipaan itu penting. Ya, walaupun pekerjaan plumbing itu adalah pekerjaan orang teknik sipil, tetapi plumbing ya kita sebagai perpipaan ya bisa masuk ke ranah plumbing. Kemudian untuk yang kedua adalah sistem instalasi plumbing. Nah, untuk sistem instalasi plumbing yang nantinya kita gunakan untuk
instalasi perpipaan di dalam gedung itu ada tiga, yaitu adalah instalasi plumbing sistem air bersih, instalasi plumbing sistem air kotor dan air bekas, kemudian instalasi plumbing sistem fan. Nah, air bersihnya itu sudah include ya untuk air dingin dan air panas sudah include. Nanti yang akan kita pelajari di mata kuliah ini. Selanjutnya yaitu adalah sistem penyediaan air bersih. Nah, untuk sistem penyediaan air bersih, kalau Anda emang eh, memperhatikan sekali di lingkungan rumah Anda ataukah di kampus ya, ini dibagi untuk sistem penyediaan air bersih. Terutama Anda harusnya bisa melihat di rumah Anda sendiri ya. Ya, di sini kami paparkan ya berdasarkan eh, sumbernya yaitu adalah Sofyan Muhammad Nur Bambang ya serta Takeo Morimura serta di modul perancangan dan pemeliharaan sistem plumbing sistem air bersih. Ya, di sini yang pertama adalah sistem penyediaan air bersih untuk sistem sambungan langsung. Nah, itu adalah sistem yang pertama. Kalau bisa kita lihat dari gambarnya yaitu sistem sambungan langsung yang berarti kita langsung melakukan distribusi airnya itu dari pipa PDAM. Ya, bisa kita lihat pada gambar. Ya, kursor saya terlihat. Ya, di sini adalah sistem sambungan langsung. Nah, sistem sambungan langsung di sini adalah sistem penutup dalam persil, kemudian ada katup penutup di bawah jalan. Jadi di sini ada dua. Ya, di sini bisa Anda lihat bahwa ada pipa PDAM yang nantinya dari pipa utamanya ya, main pipe-nya PDAM di sini dicabang masuk ke dalam rumah Anda. Nah, di dalam sebelum masuk rumah Anda ya, di sini ada alat kalau dikenal yaitu namanya adalah kotak meteran air. Ya, di sini yang fungsinya flow meter ya, ibarat ya untuk mengetahui debit aliran yang masuk ke dalam pipa cabang yang masuk ke rumah Anda. Nah, selain di situ, selain meteran di kotak meteran ini ya, selain flow meter di situ ada katup. Katupnya di sini yaitu adalah sejenis non-return valve ya ataukah check valve yang berfungsi untuk aliran fluidanya tidak boleh kembali lagi ke pipa utama PDAM ya. Jadi inilah sudah masuk ke dalam meteran kemudian ya sebelum masuk ke dalam meteran ya di sini ada katup yang untuk buka nutup dulu. Kemudian ada meteran air, kemudian setelah meteran air di sini seharusnya ada check valve. Jadi tidak boleh kembali sebelum sebelum masuk ke dalam pipa utama di rumah Anda masing-masing ya pipa cabangnya. Kemudian yang kedua yaitu adalah katup penutup di bawah jalan. Ya, di sini hampir mirip ya, hampir mirip dengan yang katup penutup dalam persil ya, batas jalannya ya. Di sini sama konsepnya yaitu sama-sama sistem sambungan langsung ya, langsung ke meteran air ya, kemudian nanti masuk ke dalam pipa rumah Anda. Nah, yang membedakan adalah di sini untuk katupnya untuk tadi yang meteran air, yang itu kan jadi satu kan di sini. Nah, kalau yang penutup di bawah jalan, jadi katupnya itu di luar kotak meteran air di rumah Anda. Ya, ada di luar ya daerah Anda, batas persil itu daerah rumah Anda ya, daerah area rumah Anda, bukan area ya area apa itu namanya? Area teras itu ya masih batas persil ya, bukan area gedung rumah Anda. Nah, di sini untuk katupnya itu ada di luar sini. Nah, kalau di rumah saya itu memakai sistem penutup dalam persil, berarti
di dalam satu kotak meteran air itu sudah include katup buka tutupnya, ya. Kemudian ada meteran airnya serta ada check valve ataukah non-return valve-nya. Itu di dalam satu kotak di sini. Ya, berarti intinya untuk sistem sambungan langsung berarti kita mengkonsumsi air PDAM-nya langsung dari pipa utama PDAM-nya, tanpa bantuan alat yang lain. Kemudian ada sistem sambungan tidak langsung. Ya, berarti di sini dari air PDAM berarti ini ada sistem tangki atas. Berarti dari PDAM ini dimasukkan ke dalam tangki terlebih dahulu. Ya, nanti dimasukkan ke dalam tangki terlebih dahulu. Nah, di sini berarti dari ini khusus ya biasanya untuk bangunan yang lebih dari satu lantai, dua lantai, tiga lantai, dan seterusnya. Nah, di sini berarti dari meteran air, dari pipa utama PDAM masuk ke dalam meteran air, ini dimasukkan ke dalam tangki air bawah. Berarti ada tandon bawahnya, tandon air bawah. Nah, dari tandon air bawah ini kemudian dipompa. Nah, dipompa ke tangki atas. Berarti Anda tangki atas. Nah, dari tangki atas di sini nanti memanfaatkan gaya gravitasi untuk masuk ke dalam kamar mandi ataukah wastafel dan lain-lain untuk penyediaan air bersihnya. Ya, memanfaatkan gaya gravitasi. Berarti dari sini dari pipa PDAM utama masuk ke meteran air, masuk ke dalam tangki bawah air bawah ya, kemudian dipompa masuk ke dalam tangki atas, kemudian didistribusikan ke masing-masing unit beban plumbingnya. Nah, untuk di dalam tangki bawah air di sini ya, nantinya di sini dihubungkan dengan katup pelampung. Nah, katup pelampung di sini fungsinya adalah untuk menutup air yang masuk ke dalam tangki bawah. Itu kalau sudah full itu langsung nutup. Itu sudah terdeteksi secara otomatis. Kalau Anda punya tangki air bawah, kalau di rumah silahkan cek. Ya, di situ ada pelampungnya, biasanya pelampungnya warna orange. Nanti menutup sendiri katupnya. Ya. Kemudian untuk dari tangki air itu ada pipa sendiri lagi. Nanti dimasukkan ke dalam tangki air bawah. Nah, di situ untuk meminimalisir pompa Anda itu ibarat kalau orang Jawa itu masuk angin, pompanya masuk angin ya. Biasanya itu memakai apa itu namanya katup, katup bawah air, yaitu namanya kalau orang orang lapangan, orang bangunan itu namanya foot clap, ya namanya foot clap, berarti katup kaki, ya itu fungsinya adalah menutup aliran air itu balik ke dalam tangki kembali. Itu fungsinya mirip dengan non-return valve. Foot clamp itu fungsinya sama dengan non-return valve atau check valve. Jadi nggak boleh kembali lagi. Sehingga nanti pompa Anda tetap mudah untuk beroperasi. Ya, ya tidak mancing, ya tidak sering mancing. Nah, kemudian alasan-alasan menggunakan sistem tangki atas adalah selama airnya digunakan, perubahan tekanan yang terjadi pada alat plumbing hampir tidak berarti, ya. Kemudian perubahan tekanan ini hanyalah akibat perubahan muka air dalam tangki atas. Kemudian sistem pompa yang menaikkan air ke tangki atas dapat bekerja secara otomatis. Ya, nanti kalau ini berkurang, nanti pompanya bisa otomatis mengisi. Ya, berarti di sini di tangki atas itu pasti ada pelampungnya juga sama dengan yang bawah untuk mendeteksi bahwa airnya sudah mulai berkurang sehingga pompanya itu bekerja kembali untuk mengisi secara otomatis. Kemudian ada sistem tangki tekan. Ya, sistem tangki tekan diterapkan karena
suatu alasan tidak dapat digunakan sistem sambungan langsung. Berarti tidak bisa langsung dari PDAM. Ya, jadi kita menggunakan sistem tangki tekan. Nah, sistem ini sering digunakan untuk perumahan yang hanya dalam kasus yang istimewa dan diterapkan pada bangunan pemakaian air yang besar seperti hanya bangunan parkir bawah tanah atau serba, gedung olahraga dan lain-lain. Nah, dari segi estetika tidak terlalu menyolok dibandingkan dengan tangki atas. Ya, kalau tangki atas pastinya terlihat kan. Kemudian mudah perawatannya karena dapat dipasang di dalam ruang mesin bersama dengan pompa-pompa lainnya. Harga awal lebih rendah dibandingkan dengan tangki yang dipasang di atas menara. Ya. Nah, kemudian untuk kekurangannya, daerah fluktuasi tekanannya adalah sebesar 1 kg/cm². Nah, berarti ini tekanannya jauh lebih besar dibandingkan sistem tangki atas, karena sistem tangki atas hanya memanfaatkan gaya gravitasi. Nah, di sini ada sistem tangki tekan, ya, di gambar 3 ini. Nah, Anda pastinya kalau kemarin saya tugaskan untuk survei di lab plumbing, di atasnya lab plumbing ya, di situ ada ruangan, pump room-nya. Nah, di situ ada sistem tangki tekan. Ya, ada tangki kecil di situ gunakan untuk sistem tangki tekan yang mana tangki tekan itu berfungsi untuk bantu ya, memberikan tekanan agar bisa mendistribusikan air ke dalam beban unit plumbing di gedung. Nah, ini terutama kalau untuk lantainya yang sangat banyak ya, lebih dari 2, 3, 4 dan seterusnya. Ya, karena di sini kalau kita hanya memanfaatkan gaya gravitasi, belum tentu tekanan yang diminta oleh standar, flow rate yang diminta oleh standar itu memenuhi. Ya, jadi di sini memakai alat bantu dengan sistem tangki tekan. Nah, kemudian kalau ini kan kalau yang atas sistem atas ini menggunakan air PDAM ya. Kalau yang gambar 4 ini sama-sama sistem tangki tekan tetapi untuk sumbernya, source-nya itu dari sumur, dari air sumur. Ya, dari air sumur ini diambil, dipompa, kemudian melewati tangki tekan, ya, kemudian masuk ke dalam beban unit plumbing, ya, ke kamar mandi, ya, ke wastafel dan lain-lain masuk. Ini kalau kita memanfaatkan air sumur, kalau yang atas ini menggunakan air PDAM. Kemudian di sini yaitu adalah sistem tanpa tangki. Dalam sistem ini tidak digunakan tangki apapun, baik tangki bawah, tangki tekan maupun tangki atas. Air dipompakan langsung ke sistem distribusi bangunan dan pompa penghisap air langsung dari pipa utama. Misalkan pipa utama PDAM untuk ya, karena ini misal ya pipa utama PDAM ini sebenarnya dilarang ya kalau kita langsung menggunakan pompa. Berarti kita pompa langsung dari pipa utama PDAM. Nah, yang C ini yang sangat jarang sekali kita temui ya. Karena dari pipa utama PDAM itu langsung kita pompa. Nah, langsung kita hubungkan dengan pompa rumah kita. Berarti keluarannya meteran air ya. Box meteran air tadi langsung kita sambungkan ke dalam pompa. Nah, ini sudah sangat jarang sekali karena menurut PDAM ini sudah dilarang sekarang ya. Tapi kelebihannya mengurangi kemungkinan pencemaran air bersih karena menghilangkan tangki bawah maupun tangki atas. Ya, emang benar. Kalau posisi rumah Anda itu menggunakan tangki bawah, itu pengalaman saya kalau daerah Anda banjir atau air Anda tinggi, itu kemungkinan besar bisa masuk ke dalam tangki bawah atau tandon bawah air ya. Itu masuk ya. Tapi kalau berbeda kalau kita menggunakan sistem tanpa tangki, berarti kita langsung dari pipa utamanya PDAM ya, kemudian masuk ke dalam box meteran, langsung kita pompa,
Nah, itu cenderung airnya lebih bagus dibandingkan kita menggunakan tangki bawah maupun tangki atas. Mengurangi kemungkinan terjadinya karat karena kontak airnya dengan udara itu relatif singkat. Kalau kita masuk ke dalam tandon bawah maupun tandon atas masih ada kemungkinan udara ya, kontak dengan udara itu masih cukup besar. Kemudian kalau cara ini diterapkan pada bangunan pencakar langit akan mengurangi beban struktur bangunan karena kita tanpa tandon ya. Kemudian dapat menggantikan menara air ataukah tandon atas. Nah, kemudian kekurangannya penyediaan air sepenuhnya bergantung pada sumber daya. Lek PDAM-mu mati, lagi maintenance, ya awakmu gak duwe banyu. Jadi kalian nggak punya penyimpanan di rumah jadinya. Ya, itu kelemahannya. Kalau Anda masih punya tandon bawah, Anda masih punya tandon atas itu kalau PDAM-nya mati, Anda masih punya penyimpanan air di rumah, jadi lebih aman. Nah, kemudian pemakaian daya besar dibandingkan dengan sistem tangki atas. Maksud pemakaian daya besar itu adalah kita kan memanfaatkan pompa, ya pasti daya listriknya ya itu jauh lebih besar dibandingkan kita hanya memanfaatkan tangki atas. Kalau tangki atas kan tidak selalu ya pompanya kita menyala ya, kecuali kalau detektornya untuk tangki atas itu bekerja, maka pompa itu akan bekerja pula. Kemudian harga awal tinggi karena sistem pengaturannya ya itu untuk sistem tanpa tangki. Selanjutnya adalah perencanaan instalasi air bersih. Ya, untuk perencanaan sistem air bersih itu di sini ada standarnya. Ya, bagaimana standar dari kualitas air itu bagaimana, higienis atau tidak, itu ada standarnya. Nah, untuk sistem air bersih mencakup apa saja debit, tekanan, dan kuantitas yang cukup serta kualitas air itu. Nah, itu adalah standar dari sistem air bersih. Nah, nanti di slide selanjutnya itu ada standar-standarisasi mengenai apa saja sih yang termasuk air yang berkualitas, yang higienis itu seperti gimana, itu ada standarnya. Nah, kemudian untuk perencanaan air bersih harus memperhatikan pencegahan pencemaran air, baik karena masuknya kotoran, serangga, tidak hanya serangga saja atau hewan yang lain, terutama kalau Anda pada tandon atas, kadang selain serangga ya kadang ada kadal, kadang ada kecoa, kadang ada katak, dan lain-lain, kadang bisa masuk ke dalam tandon Anda. Ya, kemudian terjadinya karat, ya tidak menutup kemungkinan terjadinya karat pada area tandon Anda. Ya, misalkan berasal dari pipanya itu sendiri ataukah dari tangkinya itu sendiri itu bisa. Kemudian pencemaran air ya akibat rusaknya tangki itu bisa ya. Tercampurnya jenis air yang berbeda karena hubungan pintas maupun karena terjadinya aliran balik ataukah backflow. Nah, itu yang perlu kita perhatikan dalam hal perencanaan instalasi air bersih. Kemudian air bersih menurut Kepmen Kesehatan RI ya nomor 1405 Menkes SK 11 tahun 2002 bahwa air bersih itu adalah air yang dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dan kualitasnya memenuhi persyaratan kesehatan air bersih sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan dapat diminum apabila dimasak. Itu menurut eh, keputusan Menteri ya Kesehatan Republik Indonesia. Kalau kita garis bawahi adalah dapat diminum apabila dimasak. Itu menurut definisi yang ada di Indonesia. Ya, berarti sama dengan statement saya di awal tadi bahwa PDAM itu ya itu hanya menyediakan air kita
hanya untuk sampai air mandi saja, tidak siap untuk diminum secara langsung. Ya, jadi harus dimasak terlebih dahulu, itu baru bisa kita gunakan. Tapi sangat jarang sekali Kak, sekarang ya kalau di Indonesia dari air PDAM itu dimasak, diminum kan sudah sangat jarang sekali. Ya, apalagi kalau kita hidup di kota-kota besar, pastinya kebanyakan PDAM itu mengambilnya dari mana? Kalau nggak air sungai, ya, air danau, seperti itu. Jadi source-nya pun juga lebih terbatas dibandingkan dari desa ya. Dan di sungai pun, sungai di desa maupun di kota pun juga sangat berbeda. Nah, pastinya di PDAM pun juga adanya treatment ya, filterisasi ya. Jadi untuk sebelum didistribusikan ke rumah-rumah itu dilakukan pembersihan terlebih dahulu. Tapi sumbernya bisa saja berbeda-beda ya untuk PDAM di kota-kota masing-masing. Nah, di sini bisa Anda lihat ada sumber air bersih. Nah, sumber air bersih diperlukan untuk memenuhi kebutuhan air bersih para penghuni di dalam gedung. Ya, bahwa menurut SNI nomor 36481 tahun 2000, halaman 46 mengenai ketentuan tentang sumber air minum yaitu adalah bangunan yang dilengkapi dengan sistem plumbing harus mendapat air minum yang cukup dari saluran air minum kota dari PDAM. Ya, itu menurut SNI nomor 36481 tahun 2000. Kemudian sumber air yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan air minum di antara lain, yang pertama yaitu adalah dari air PDAM. Ya, itu yang kebanyakan sekarang yang dipakai terutama di perkotaan. Kemudian air hujan yang ditampung dan diolah sedemikian rupa sehingga dapat berfungsi sebagai air minum. Ya. Untuk daerah dengan curah hujan di atas 1.300 mm per tahun dapat dibuat bak penampung air hujan. Ya, di air hujan dapat kita pakai untuk kebutuhan air minum. Kemudian air permukaan tanah surface water dari rawa, sungai, danau, ya itu bisa kita manfaatkan, tapi harus diolah terlebih dahulu. Kemudian air dalam tanah groundwater, ya yang terdiri dari air sumur dangkal, kedalamannya kurang dari 40 meter. Kalau sumur dalam berarti kedalamannya lebih dari 40 meter. Ya, itu daerah pedesaan ya, itu masih banyak yang menggunakan air dalam tanah. Ya, kalau Anda pulang kampung, misalkan itu ke daerah pedesaan, misalkan itu banyak. Ya, kalau saya kan pulang kampungnya ke Ponorogo, saya pulang kampungnya ke Cepu, itu masih kebanyakan menggunakan air dalam tanah. Kemudian ada dari mata air, spring water, itu dari air pegunungan. Nah, itu bisa ya kita gunakan untuk air sumber air ya. Terutama orang-orang di daerah pegunungan pastinya memanfaatkan mata air. Jarang sekali ya, atau malah nggak ada ya. Untuk PDAM ya, itu di sana ya, jadi menggunakan mata air kebanyakan. Nah, berikut adalah daftar persyaratan standar ya untuk air bersih yang higienis ya menurut Permenkes RI ya 416 tahun 90 ya dari segi fisika, dari segi kimia, di situ jelas disyaratkan ya. Pastinya tidak berbau, jadi tidak boleh berbau. Kemudian TDS, zat padat terlarutnya, itu tidak boleh lebih dari 1.000 miligram per liter. Ya, ya. Kemudian tidak boleh berasa. Kemudian suhunya ya kurang lebih ya, ya plus minus ya 3 derajat Celcius dari suhu udara di sekitar Anda. Itu standarisasinya. Kemudian Anda bisa baca lagi ya. Kemudian kalau ada air raksa yang
ada di air Anda itu tidak boleh lebih dari 0,001 miligram per liter. Arsan bersih ya, kandungan bersih itu nggak boleh lebih 1 miligram per liter dan lain-lain. Itu bisa Anda lihat di sini. Ada kimia, itu atas adalah kimiaan organik ya, di bawah ada kimia organik. Nah, ini semuanya ada standarisasinya. Seharusnya yang diterapkan oleh PDAM yang ada di Indonesia itu ya standar ini harus dilaksanakan ya. Jadi karena kita sebagai hak konsumen ya seharusnya kita mendapatkan persyaratan kualitas air ya seperti ini. Nanti bisa Anda cek kembali ya. Kemudian untuk simbol dalam perencanaan plumbing bisa Anda lihat nantinya untuk skematik air bersih kah, air kotor kah, itu nanti untuk model penggambarannya bisa Anda model dari tampak depan seperti ini ataukah dari atas. Kalau dari atas pastinya sumber gambarnya kita dari orang teknik sipil ya. Jadi harus ya karena kebanyakan kita kan untuk plumbing kan dari orang sipil. Nah, nanti model-modelnya seperti ini. Ada simbol water closet, ya ada simbol wastafel, ada simbol urinoir dan lain-lain. Nanti dimodel dengan tampak samping seperti ini. Tujuannya untuk mengetahui ya seberapa panjang pipanya, ya untuk mengetahui atau menginformasikan berapa ukuran pipanya, untuk menginformasikan juga mengenai material pipa yang digunakan nantinya menggunakan skematik ya air bersihnya menggunakan gambar 5 seperti ini. Nanti outputnya nanti pekerjaan Anda seperti ini. Kemudian jenis-jenis pipa berdasarkan material yang digunakan. Nah, pasti sudah umum ya material-material pipa yang digunakan untuk air bersih yang ada di Indonesia, khususnya ini adalah pipa PVC, polyvinyl chloride. Ya, di sini untuk polyvinyl chloride yang perlu saya tekankan di sini adalah tipe-tipe pipa PVC. Nanti yang lainnya bisa Anda baca. Bahwa tipe pipa PVC itu ada 3 jenis ya, ada tipe AW, ada tipe D dan tipe C ya. Nah, untuk tipe AW bisa Anda lihat bahwa tipe AW ini merupakan pipa paling tebal yang mampu menahan tekanan sampai 10 kilogram per sentimeter square. Ya, berarti kalau paling tebal pastinya ini digunakan untuk air bersih. Ya, karena air bersih tidak hanya memanfaatkan gaya gravitasi, pastinya menggunakan daya dari tekanan dari pompa. Ya, nah di situ untuk AW memiliki ketebalan yang relatif lebih tebal dibandingkan yang lain. Air minum, air bersih. Ya, jadi untuk air bersih yaitu adalah tipe AW yang sudah saya bilang tadi, karena ukurannya paling tebal. Kemudian yang tipe D itu adalah pipa dengan ketebalan sedang yang mampu menahan tekanan sampai 5 kilogram per sentimeter square. Ini untuk pipa air kotor. Ya, itu untuk tipe D. Kemudian untuk tipe C yaitu adalah untuk pipa yang paling tipis. Ya, untuk pipa yang paling tipis itu adalah tipe C. Ini cenderung mudah pecah ya, sehingga di sini hanya diperuntukkan untuk pelindung kabel listrik. Jadi pastinya kalau Anda main ke lab plumbing, Anda tengok ke atas di situ ada pipa kecil. Daerah atas itulah, itu adalah pipa PVC tetapi tipe C. Tidak bisa kita gunakan untuk air bersih, tidak bisa kita gunakan air kotor. Jadi tidak cocok. Nah, kemudian pipa tembaga, berarti materialnya apalagi yaitu pipa tembaga. Nah, pipa tembaga di sini sebenarnya tidak hanya untuk air conditioner saja, tetapi bisa digunakan untuk perpipaan air panas, air bersih tapi air panas. Itu kita bisa menggunakan pipa tembaga. Kalau Anda melihat di YouTube ataukah Anda pernah menonton juga di plumbing skill competition,
itu yang diujikan itu adalah instalasi untuk pipa tembaga. Berarti ada lombanya itu untuk instalasi air panas menggunakan pipa tembaga. Itu instalasinya. Itu menggunakan bracing. Kalau Anda kemarin sudah pernah praktek eh, di lab fluida ya, untuk HVAC itu Anda menggunakan pipa tembaga. Nah, modelnya seperti itu, tapi digunakan untuk air bersih. Nah, cenderung untuk pipa tembaga ini mahal, mahal sekali. Nah, jadi kalau emang Anda tidak sangat-sangat berpengalaman, nah itu kekurangannya adalah Anda kebanyakan nanti buang-buang material, ya, buang-buang material. Karena untuk instalasi pipa mau pembaga ataukah yang lain, Anda harus memastikan dulu jumlah pipa yang harus dipotong. Kalau sampai salah, nah alamat Anda buang material. Mahal. Anda bisa cek di Tokopedia, di Shopee. Ya, per meternya itu mahal dibandingkan Anda pakai pipa PVC, pipa jenis yang lain. Itu jauh lebih mahal. Nah, berarti pipa tembaga ini bisa digunakan untuk AC dan untuk plumbing air bersih, khususnya air panas. Kemudian ada pipa galvanis, ya. Nah, pipa galvanis ini masih banyak digunakan untuk pipa utama PDAM. Ya, kalau zaman dahulu dari pipa PDAM masuk ke dalam rumah, orang-orang dahulu masih banyak menggunakan pipa galvanis. Tapi sekarang sudah mulai berkurang. Ya, sekarang sudah banyak menggunakan jenis pipa yang lain. Tapi kalau untuk pipa PDAM masih banyak menggunakan pipa galvanis. Nah, di sini sebenarnya pipa galvanis itu adalah pipa baja. Kalau untuk pipa proses ya, itu setara dengan pipa A53, tetapi di coating untuk tahan karat. Nah, itu sebenarnya pipa galvanis. Itu adalah pipa A53. Nah, untuk proses penyambungannya, pipa galvanis ini menggunakan ulir. Ya, jadi sambung menggunakan ulir. Nah, untuk proses pemotongannya bisa menggunakan pipe cutter ataukah bisa menggunakan gergaji. Ya, jadi ini pekerjaannya cukup lama dibandingkan jenis yang lain. Kalau yang pipa tembaga agak lebih cepat lah sebenarnya untuk pipa galvanis untuk proses penyambungannya. Kalau galvanis lama ya. Kemudian ada pipa HDPE, High Density Polyethylene. Nomor 4 dan 5 itu sebenarnya sama-sama jenis PE, polyethylene, tapi di sini dibedakan. Yang pertama adalah HDPE, High Density Polyethylene, yang memiliki elastisitas yang tinggi. Diklaim bahwa memiliki daya tahan hingga 50 tahun pekerjaannya. Karena di sini diklaim juga mempunyai tingkat keretakan yang rendah. Maka dari itu, banyak iklan-iklan pipa HDPE itu mengiklankan ada yang dilindas kendaraan, ada yang dilindas gajah, seperti itu. Itu ada namanya adalah pipa HDPE. Nah, sekarang HDPE sudah mulai berkurang untuk penggunaannya. Sekarang untuk pipa PE yang sering digunakan adalah tipe polyethylene X, pipa PEX namanya. Nah, pipa PEX di sini macam-macam warnanya ya. Ada yang warna putih, ada yang warna hitam, ada yang warna hijau. Itu biasanya tergantung manufakturernya. Ya, ada yang warna hijau, ada warna putih, ada warna hitam. Nah, gambar ini adalah pipa pipa PEX. Nah, itu adalah polimer termoplastik. Ya. Nah, di sini yang tersusun dari rantai hidrokarbon yang panjang. Ya, kalau termoplastik ya polimer termoplastik ini yang berarti kalau kita panaskan ya itu lunak. Tetapi setelah kita panaskan itu cenderung dia mengeras. Nah, itu adalah polimer termoplastik. Berarti untuk metode penyambungannya memakai apa? Memakai istilahnya adalah eh, soket. Ini sebenarnya memakai soket ya.
Kalau soket ini nggak saya tampilkan soket. Yang HDPE, mohon maaf ya, yang HDPE warna hitam itu, ya, yang warna hitam itu adalah HDPE. Yang PEK itu yang warna sebelah ini, yang warna merah, yang warna biru ini. Yang warna merah itu kita bisa gunakan untuk air panas. Yang warna biru itu kita bisa gunakan untuk air bersih, ya. Yang HDPE ini ya, yang HDPE yang ini. Ini mirip dengan pipa PPR sebenarnya yang HDPE, ya, yang HDPE. Nah, yang pipa PEK ini sebenarnya mirip dengan eh, selang, ya, mirip dengan pipa selang. Ya, ini penyambungannya memakai soket. Nah, soketnya ini menggunakan alat untuk penyambungannya menggunakan alat namanya adalah expander. Ya, lab plumbing masih belum punya ya, masih belum punya. Yang untuk pipa PE sudah punya, yaitu ada welding ya. Yang welding itu bisa kita menggunakan adalah PPR welding itu bisa. Nah, untuk PE di sini diklaim juga sama sampai 50 tahun dan tidak korosif. Ya, ini cenderung lebih lentur dibandingkan pipa yang HDPE untuk pipa PEK ini. Nah, kalau untuk pipa PE biasa, ini bisa diaplikasikan pada suhu 50 derajat Celcius ataukah sampai suhu minus 15 derajat Celcius yang mengalami kerusakan pada 1000 jam umur lab. Kalau untuk pipa PEX bisa dipakai untuk temperatur sampai 100 derajat Celcius ataukah minus 40 derajat Celcius. Ya, nah maka dari itu sekarang makin banyak menggunakan pipa PEX. Nah, pipa PEX ini manufakturer yang gencar memproduksi itu adalah Westpac. Ya, Westpac itu gencar memproduksi. Sehingga dulu waktu saya training itu sampai didatengin orang Westpac ya, bahwa mereka mengklaim bahwa Indonesia itu yang pertama manufaktur ya itu adalah Westpac. Ya. Nah, ya gitu kelemahannya. Kalau kelemahannya itu adalah eh, cenderung kalau kita sudah melakukan pemasangan instalasi, kita kesalahan buang. Kalau pengalaman saya seperti itu. Kalau sudah dipasang, diinstalasi menggunakan expander, itu kalau salah ya sudah buang, ya. Kalau Anda menggunakan pipa galvanis, ya, itu ya masih bisa diperbaiki, masih bisa disambung lagi. Tapi kalau yang pipa PEX itu nggak bisa. Apalagi pipa HDPE itu nggak bisa. Karena itu menggunakan sistem sambungannya menggunakan welding. Ya, nggak bisa. Nah, pipa tembaga, salah, masih bisa dicopot lagi. Di brushing ya, masih bisa dicopot lagi. Kemudian ada pipa PPR, yaitu adalah polypropylene random, PPR. Nah, untuk pipa PPR ini sudah banyak manufakturnya selain Westpac itu sudah banyak. Ada warna putih, warna hijau, ya. Nah, di sini untuk sambungannya menggunakan PPR welding. Ya, di lab plumbing sudah ada, ya. Namanya PPR welding. Nah, cenderung untuk PPR ini mahal ya. Untuk bahan habisnya itu mahal dibandingkan pipa PVC maupun pipa PEK. Ya, untuk fitting-fittingnya pipa PEK itu hampir mirip dengan pipa PVC ya untuk segi harganya. Tetapi kalau untuk pipa PPR itu cenderung mahal. Ya, kebanyakan eh kenapa mahal? Kebanyakan ini memiliki nilai ketebalan yang cenderung lebih tebal ya dibandingkan yang PVC maupun pipa PEX. Makanya ini jauh lebih mahal. Apalagi kalau fitting dari pipa PPR ini memiliki ulir luar, ulir dalam. Nah, kebanyakan ulir luarnya itu, ulir dalamnya itu ada yang berbahan tembaga, ada yang terbuat dari bahan steel, tentunya stainless steel. Nah, itu yang membuat
mahal. Walaupun pipa PVC juga ada seperti itu, tapi cenderung masih lebih mahal pipa PPR. Nah, pipa PPR ini tergantung dari jenis nominal pressure-nya. Ya, di situ ada pemilihan pipa PPR tergantung nominal pressure-nya. Nah, tergantung dari manufakturernya, ada batasan pressure-nya nilainya sekian, sekian, sekian. Jadi, nilai ketebalan pipa PPR pun juga akan berbeda-beda tergantung nilai ketebalan itu. Ya, jadi nanti Anda akan mempelajari lebih lanjut. Kalau Anda cenderung penasaran, ya, Anda pipa PEK, pipa PPR itu ada katalog. Khususnya pipa PPR ada jenis berdasarkan nilai tekanannya itu. Ya, 10, ada yang 15, ada yang 20, ada yang 5. Nah, 10 itu berarti nilai tekanannya adalah maksimum adalah 10 kilogram per sentimeter square. Itu. Nah, kalau PPR di sini diklaim oleh Westpac ya bahwa memiliki keunggulan dari bahan baku lebih baik dibandingkan jenis PP yang biasa ya, PP yang biasa. Oke, untuk materi hari ini cukup. Insya Allah kita akan lanjutkan minggu depan.